Bulan depan, aku akan merencanakan pernikahanku bersama kekasihku. Oh ya, panggil saja namaku Dini Savitri. Biasa dipanggil Dini. Momen itu sangat kutunggu-tunggu, karena aku sangat mencintai kekasihku yang bernama Anton. Karena Mas Anton bisa menerimaku apa adanya. Dan aku berasal dari keluarga sederhana. Ayahku hanya seorang petani kopi. Dan aku tinggal di lereng Merapi. Rencana pernikahan kami akan digelar di rumahku. Karena rumahku sangat asri sekali di daerah pegunungan yang jauh dari polusi. Dan Mas Anton sangat senang sekali karena rumahku yang berada di pedesaan. Dan di belakang rumahku terdapat hutan pinus yang sangat lebat. Dan di pagi hari banyak burung-burung yang sedang bernyanyi. Tepat hari ini di hari Sabtu, menjadi momen penting bagi kami bersama. Karena hari ini kami mengucapkan sumpah suci setia sampai mati. Acara pernikahanku sangat sederhana sekali. Kami melangsungkan acara pernikahan dari pagi sampai sore hari. Malam harinya, Mas Anton mendapat telepon dari kantornya. Kulihat dari kejauhan, wajah Mas Anton sangat tegang sekali. Sepertinya ada hal yang serius. Setelah selesai menelpon, aku menemui Mas Anton dan menanyakan apa yang terjadi. Mas Anton tersenyum kepadaku sambil berkata, "Tidak apa-apa sayang." Aku tidak percaya dan terus kutanyakan lagi. Dan Mas Anton tetap memberi jawaban yang sama. Keesokan harinya, Mas Anton tidak bekerja. Aku khawatir Mas Anton dipecat. Aku mencoba menanyakan lagi ke Mas Anton. Tapi Mas Anton hanya diam. Sepertinya sedang sedih. Kemudian aku ikut sedih dan menangis di hadapan Mas Anton. Mas Anton mengusap air mataku dan menenangkan diriku, sampai akhirnya Mas Anton meminta maaf kepadaku dan mengatakan bahwa minggu depan Mas Anton pindah keluar kota dan mungkin pulang sebulan sekali. Aku mendengarnya merinding dan takut jika Mas Anton tidak ada di sini, karena aku hanya seorang diri. Mas Anton menyuruhku untuk tinggal bersama orang tuaku dulu. Tapi aku tidak mau. Aku tetap tinggal di rumah ini, walau jaraknya ke rumah orang tuaku tidak terlalu jauh. Kemudian Mas Anton mengucup keningku dan mengatakan, "Yang sabar ya sayang, hati-hati di sini. Mas tidak lama kok, pasti akan kembali." Aku kembali menangis dan memeluk Mas Anton. Seminggu kemudian, Mas Anton berpamitan kepadaku menuju luar kota. Aku ikhlas dan bersabar menunggu kedatangan Mas Anton bulan depan. Setiap hari aku di rumah sendiri. Pada waktu itu, tepat di malam Jumat, Mas Anton menelponku dan menanyakan kabarku. Aku sangat bahagia sekali karena Mas Anton masih ingat kepadaku. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Ketika aku hendak tidur, tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Aku jadi ketakutan, karena tak semestinya orang kesini tengah malam. Aku mencoba mengintip dari sela-sela gorden, dan aku melihat Mas Anton pulang. Hatiku bahagia sekali, dan aku langsung membukakan pintu dan memeluk Mas Anton. Dan Mas Anton juga memelukku. Aku menanyakan kepada Mas Anton, kenapa pulang begitu cepat? Mas Anton menjawab, karena Mas Anton mendapat cuti selama 3 hari. Syukurlah, Mas Anton pulang dengan selamat. Dan kami pun melepas rasa rindu di dalam kamar pengantin. Keesokan paginya, aku tak melihat Mas Anton berada di dekatku. Aku mulai khawatir, dan aku mencarinya ke belakang serta ke kebun kopi. Tapi aku tidak menemukan Mas Anton. Aku tak tahu kemana Mas Anton pergi.
Aku coba menelpon Mas Anton. Aku menanyakan keberadaan Mas Anton. Dan betapa kagetnya aku ketika Mas Anton mengatakan bahwa Mas Anton masih di luar kota. Nah, semalam itu siapa? Aku bertanya-tanya. Mas Anton juga bingung. Aku bercerita semuanya kepada Mas Anton. Mas Anton tetap tidak mengakui bahwa dirinya pulang ke rumah tengah malam. Sampai Mas Anton bersumpah bahwa dirinya kemarin malam berada di luar kota. Mas Anton bercandanya kelewatan. Biarpun Mas Anton tidak mengakui, aku santai saja. Memang dari dulu Mas Anton suka bercanda. Ya mungkin nanti Mas Anton akan pulang lagi. Aku berpikir positif. Mungkin Mas Anton pergi ke rumah temannya. Namun sampai sore hari, aku tidak melihat kedatangan Mas Anton. Aku menunggu Mas Anton di teras rumah. Sembari duduk, ditemani secangkir teh hangat. Tak terasa senja pun tiba, dan hari mulai gelap. Aku masuk ke rumah dan menutup pintu belakang. Dan tiba-tiba ada suara orang berlari di semak-semak. Orang itu berada di semak-semak di tengah hutan pinus. Aku mencoba mendekatinya dan memanggil. Pikiranku sudah menduga bahwa itu Mas Anton. Aku berteriak dan memanggil Mas Anton. Mas Anton, Mas Anton. Namun tidak ada sahutan. Aku memberanikan diri untuk masuk hutan dan mencari orang itu. Sampai tak terasa maghrib tiba. Aku sendiri di tengah hutan, dan aku bergegas pulang. Ketika aku pulang, tiba-tiba rumah terkunci, dan TV menyala sendiri. Aku pikir Mas Anton sudah berada di dalam rumah, sedang menonton TV. Aku mencoba mengetuk pintu dan memanggil Mas Anton. Tapi tidak ada sahutan, hanya geraman yang aku dengar. Sangat menakutkan sekali. Aku ingat aku mempunyai kunci cadangan yang aku taruh di bawah karpet. Aku ambil kunci cadangan itu dan aku mulai membuka pintu rumah dan menuju ruang TV. Tapi tidak ada orang sama sekali. Aku mulai curiga karena Mas Anton seringkali menghilang. Pukul 9 malam, Mas Anton belum juga pulang. Aku masih tetap menunggu sampai pukul 12 malam. Ketika itu, aku sudah terlelap tidur. Dan tiba-tiba ada suara ketukan lagi. Kemudian, aku bergegas membuka pintu. Dan ternyata benar, Mas Anton yang pulang. Karena hatiku jengkel, aku memarahi Mas Anton. Mas Anton memegang pundakku dan menjelaskan kepadaku kemana dia pergi. Sampai aku paham. Kemudian, Mas Anton mengajakku ke kamar untuk merasakan indahnya kamar pengantin. Kulihat Mas Anton sudah terlelap tidur. Dan yang aku heran, kenapa kulit Mas Anton terdapat banyak bulu. Hatiku dak-dikduk melihat keadaan Mas Anton yang berbeda. Aku berpura-pura tidur, karena dini hari biasanya Mas Anton keluar rumah. Entah kemana arah perginya. Kemudian aku mendengar suara langkah kaki. Aku menoleh perlahan, dan ternyata Mas Anton pergi lewat pintu belakang. Perlahan-lahan kubuntuti Mas Anton sembari aku bersembunyi. Ketika Mas Anton hendak menuju hutan pinus, betapa kagetnya aku. Mas Anton tiba-tiba berubah menjadi sosok genderuwo. Aku tak menyangka aku tidur bersama sosok genderuwo yang menyerupai Mas Anton. Aku ketakutan sekali melihat kenyataan ini. Sampai akhirnya, aku berlari ke dalam rumah dan menangis. Keesokan harinya, aku menuju rumah orang tuaku. Aku tinggal di sana, karena aku takut tinggal sendirian di rumah. Dan kejadian itu terjadi lagi.